Jadi saat Salma diundang ke Vindes, dia sempat mengungkapkan akan merilis double EP. Mungkin satu EP akan tetap dengan genre dia yang sekarang. Kemudian satu EP lagi kemungkinan akan mengangkat sisi alter ego dia, yang dia sebut dengan pop punk. Nah, kemudian banyak yang nanya ke gua pop punk itu apa dan apa contohnya dan bagaimana. Gua akan coba jelaskan di video kali ini. Sekali lagi ini menurut pendapat gua ya. Sebenarnya genre turunan dari punk itu sendiri banyak ya, tapi di sini gua hanya akan ngambil dua aja. Sebagai pembanding gua akan ngambil punk rock dan kemudian kita akan bahas pop punk. Tapi pertanyaan pertama yang kemudian muncul, punk itu apa sih? Setahu gua, punk itu pada aslinya bukanlah nama sebuah aliran musik ya. Punk itu lebih ke gerakan, jalan hidup yang sifatnya kontra terhadap hal-hal yang mainstream. Pada zaman itu, punk dijadikan alternatif untuk mendobrak tatanan sosial yang udah ada, yang kemudian berkembang menjadi ruang sarkasme, ruang kritik terhadap politik, pemerintah, ataupun kehidupan sosial lainnya. Bahasa gampangnya itu ya rebel lah ya. Dan kalau bahasa populernya yang kita tahu itu adalah anti kemapanan gitu. Dan tapi gue nggak akan bahas punk secara ide lebih dalam karena akan sangat panjang. Jadi intinya seperti yang gue sampaikan tadi, punk itu intinya ya kebebasan, bertolak belakang dengan tatanan hidup atau tatanan sosial yang udah lazim gitu. Nah, salah satu cara mereka untuk menyampaikan sarkas, menyampaikan protes, menyampaikan kritikan ya lewat musik. Lalu muncullah istilah punk rock di situ. Kenapa punk rock? Karena untuk membedakan mereka dengan aliran rock mainstream pada masa itu. Mereka yang memang bermusik di jalanan dengan alat musik yang apa adanya, dengan pengetahuan musik yang seadanya juga, kemudian menciptakan lagu-lagu yang bertema sarkas, protes, cibiran, dan lain-lain. Makanya karena mereka tujuan utamanya untuk protes, makanya lagu-lagu khas dari punk rock itu biasanya punya chord yang jauh lebih sederhana. Biasanya cuma beberapa chord doang yang diulang-ulang. Ya karena memang tujuan mereka ya hanya untuk media menyampaikan protes mereka aja gitu. Nah, setelah masa itu punk rock kemudian disebarkan dan dianut sebagai sebuah aliran musik. Mulai banyak tuh orang-orang yang mencoba berkarya dengan genre punk rock ini tanpa meninggalkan unsur sarkas atau protesnya. Makanya rata-rata lagu punk rock itu ya pasti ada unsur kritikan, unsur sindiran di dalam lirik-lirik lagunya. Ya bisa itu politik, isu sosial, dan lain-lain ya. Intinya temanya itu adalah sebuah kritik atau pengungkapan keresahan mereka akan satu hal gitu. Lama-kelamaan, punk rock ini mulai bersentuhan dengan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan punk itu sendiri, yaitu hal-hal mainstream. Bahkan sempat terjadi sedikit keributan juga di dunia punk rock ini ketika ada band-band punk rock yang kemudian mulai bergabung masuk ke major label itu. Dimana sebenarnya itu jelas bertentangan dengan punk karena punk itu ya anti kemapanan gitu. Mereka anti dengan major label, anti masuk TV, anti dengan media-media gitu. Setelahnya karena mulai banyak band punk rock atau musisi punk rock yang bergabung dengan label musik mainstream yang kemudian membuat mereka dikenal lebih luas lagi, maka muncullah mereka-mereka yang mengadopsi ide musik punk tersebut yang kemudian dipadukan dengan teknis musik yang lebih melodis dan dinamis. Dan dari situlah muncul istilah pop punk. Sesuai namanya, pop punk itu ya musik teknis pop yang kemudian disajikan dengan warna punk gitu. Bedanya dengan punk rock, pop punk itu lebih variatif dari segi chord dan notasinya, yang cenderung lebih melodis ya. Tapi ketukannya, penyajian musiknya tetap mengambil ide-ide musik punk yang kenceng, yang cepet, yang teriak-teriak gitu. Kemudian perbedaan kedua adalah dari temanya. Kalau punk rock itu temanya adalah protes, kritikan. Kalau pop punk temanya lebih bebas. Ya sama aja kayak musik pop biasa, temanya luas banget. Ya bisa tentang percintaan, bisa tentang kehidupan sehari-hari, jadi lebih luas gitu. Karena memang pop punk hanya mengambil unsur musik punknya aja, tapi meninggalkan ideologi punk itu. Dari segi instrumen, punk rock biasanya hanya menggunakan 3 instrumen, gitar elektrik, bass, dan drum. Yang biasanya gitarisnya merangkap sebagai vokalis. Sementara kalau untuk pop punk, selain 3 instrumen tadi, dimungkinkan untuk ditambahkan keyboard untuk musik mereka. Kemudian dari segi lagu juga punk rock cenderung lebih singkat lagunya dengan tempo yang lebih cepat. Sementara pop punk itu durasinya bisa lebih lama, bahkan bisa sama dengan lagu pop biasa, dengan tempo yang mungkin tidak secepat punk rock.
sekarang kita ke contohnya ya. Kalau untuk punk rock, setahu gua yang memberikan influence yang cukup besar pada skena punk rock itu sendiri ada Ramones. Kemudian di zaman milenial itu ada NoFX, ada Rancid yang mungkin lebih dikenal di Indonesia. Sedangkan untuk pop punk ini lebih banyak lagi ya. Kita udah sering dengar lah nama-nama seperti Green Day, Blink-182, kemudian New Found Glory, Simple Plan, termasuk Paramore di awal-awal mereka terbentuk. Karena kalau Paramore yang sekarang mereka udah berubah haluan ya, mereka udah lebih ke rock alternatif, malah udah ada unsur elektroniknya sekarang. Jadi si Salma yang kelahiran tahun 2000-an, apalagi dia memang aktif ngeband dari kecil di zaman itu, jadi sangat wajar kalau kemudian dia lekat dengan genre pop punk yang memang hits di tahun-tahun itu. Di zaman itu anak-anak SMP, anak-anak SMA, kalau ngeband ya pasti bawain rock, metal, kalau enggak ya pop punk gitu. Kemudian soal apakah Salma cocok bawain lagu genre pop punk, ya kalau menurut gue cocok-cocok aja sih. Karena segala sesuatu itu tergantung dengan pembawaannya aja sebenarnya. Kalau pembawaannya pas, pembawaannya sesuai ya bakal bagus-bagus aja, bakal cocok-cocok aja gitu. Kalau gue sih apapun bentuk karya Salma ke depannya, gue pasti akan tersupport dan dukung. Karena gue yang dalam waktu kurang lebih 2 tahun terakhir ini ngulik nyanyinya Salma. Dan gue sangat amat percaya dengan kemampuan dia gitu. Dan seperti yang sering gue bilang, percayalah bahwa Salma selalu bisa memberikan sesuatu yang melampaui ekspektasi musik kita. Dan dia udah sering membuktikan itu. Jadi mari dukung apapun karya Salma nanti. Terlepas mungkin gak semua dari kita yang suka dengan produk alter ego-nya Salma. Makanya dibikin double EP kan. Jadi orang bisa milih gitu loh, mau dengerin yang mana gitu. Tapi kalau gue ya, gue mungkin yang udah di tahap yang gue sukai dari Salma itu adalah pembawaan dia dalam musik. Cara dia menyajikan musik. Jadi apapun kemudian jenis musik yang dia nyanyikan, dia pilih, itu bukan masalah lagi buat gue gitu. Dan mungkin itu yang bisa gue sampaikan tentang pop punk dan juga pandangan gue tentang rencana Salma untuk merilis double EP. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi konten-konten gue, boleh melalui link yang ada di profile. Karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.